sesuatu yang digali secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis, bisa dipertanggungjawabkan secara normatif juga. Tentunya harus kita siap untuk mendampingi ketika nantinya ada perlawanan-perlawanan yang sifatnya mengarah dari sisi hukum. Jadi kami dari Tribata Kabupaten Banyumas siap untuk mendampingi dan mengawal proses atau kajian ilmiah yang sudah dilakukan oleh beliau Kiai Haji Imaduddin, bila mana di kemudian hari ada perlawanan-perlawanan yang mengarah pada persoalan hukum. Dan yang paling akhir adalah dari Bapak Nanang Sudiri sebagai lawyer yang akan menyampaikan statement hukum terkait dengan polemik Nasab Alawi ini. Tapi silakan Mas Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ini mantap. Rasulillah wa nabiyyin ba'da. Yang saya hormati Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Kiai Bagus Nur Fadil yang saya hormati, para alim ulama, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang sore hari ini. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya ya. Terima kasih sebesar-besarnya menjadi berkah untuk kita Advo Cafe, menjadi berkah untuk Tribata Banyumas di dalam ikut berpartisipasi di dalam menjaga persatuan dan kesatuan antara anak bangsa. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah ini menjadi menarik, persoalan nasab menjadi menarik ketika yang dipersoalkan adalah nasab atau turunan dari beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Dari beberapa literatur yang pernah saya baca, selain daripada persoalan nasab, dahulu kala dalam sejarah kebudayaan Islam juga dicatat adanya nabi-nabi palsu. Di Indonesia juga akhir-akhir ini belum lama dan mungkin masih ada. Bisa kita telisik di jejak-jejak digital pemberitaan yang ada, media-media online. Ada sekian banyak, mungkin puluhan nabi-nabi palsu di Indonesia yang berujung pada proses hukum secara pidana. Berkaitan dengan kajian ilmiah yang disampaikan atau yang dilakukan oleh beliau Kiai Haji Imaduddin, tentunya akan menjadi suatu inovasi baru, terobosan baru ataupun dinamika di dalam tengah-tengah kita beragama ataupun sesuatu yang baru. Saya meyakini bahwasanya agama itu diberikan kepada siapapun, diturunkan pada siapapun oleh Allah, adalah wahyu ilahiyun lidakwi ukuli salimah, kepada orang-orang yang mau berpikir. Artinya sebelum kita meyakini sesuatu, kita harus terlebih dahulu bisa mencermati, mempelajari, dan menggali akan kebenarannya. Terkait hasil kajian dari beliau Kiai Imaduddin, saya berpendapat bahwasanya akan lebih mantap lagi, lebih bagus lagi ketika kajian tersebut akan dilegalkan oleh lembaga yang berkompeten, dalam hal ini yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, saya sepakat bahwa selain perlunya adanya regulasi
yang mengatur tentang nasab, perlu juga adanya semacam lembaga negara yang mengesahkan nasab-nasab khususnya terhadap baik mengenai turunan Nabi Muhammad SAW maupun tokoh-tokoh penting yang ada di Indonesia. Karena dalam konteks lain, Indonesia bukanlah negara Islam dan bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan akan sejarahnya. Kemudian setelah tadi disampaikan juga oleh Kang Taufik, Wakil Ketua PCNU, penting perlu adanya hasil pertemuan atau ide-ide pada siang sore hari ini untuk bisa diusulkan secara resmi juga, baik kepada Kementerian Agama ataupun kepada lembaga-lembaga lain terkait, agar supaya harapannya adalah, saya garis bawahi tadi bahwa penyebutan habaib itu adalah bukan keturunan Nabi Muhammad. Nah, ini yang perlu diluruskan mengenai pemahaman ini, karena sebagaimana kita ketahui bahwa dari dulu kita sudah dijejali dengan pemahaman, khususnya dari sisi pemahaman agama, bahwa Habib ya identik dengan anak cucu Nabi Muhammad. Nah, ketika fakta baik dari sisi terjemahan, baik dari sisi historis dan juga penyebutannya itu bukan merupakan suatu penyebutan kepada anak cucu Nabi Muhammad, ya mestinya ini juga harus diluruskan. Akan menjadi PR besar untuk generasi kita berikutnya, bahwa penyebutan Habib itu bukan penyebutan kepada atau gelar yang diberikan kepada anak cucu Nabi Muhammad SAW. Sesuatu yang digali secara ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis, bisa dipertanggungjawabkan secara normatif juga. Tentunya harus kita siap untuk mendampingi ketika nantinya ada perlawanan-perlawanan yang sifatnya mengarah dari sisi hukum. Jadi kami dari Tribata Kabupaten Banyumas siap untuk mendampingi dan mengawal proses atau kajian ilmiah yang sudah dilakukan oleh beliau Kiai Haji Imaduddin, bila mana di kemudian hari ada perlawanan-perlawanan yang mengarah pada persoalan hukum. Dan menggugat ke RA. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, berkah untuk semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Nalang sendiri yang intinya siap membackup dari sisi hukum ketika nanti pada masalah polemik nasab ini di antara kita semua terkait dengan masalah hukum. Kalau pada somasi dan belum apa-apa ditanyakan ternyata palsu somasi. Baik, untuk yang terakhir kita akhiri dengan acara dengan doa penutup biar berkah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala acara ini. Untuk memberi doa saya persilakan Pak Kiai Sumbangan dari Kebunsen, tetangganya Termasuk Habib juga toh. Habib masuk. Saya bukan ahlinya,
berdoa menurut doa masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Atau mau tak itu mau kayak musuh. Yes. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. لا يخطط الجنب بالسكن التوحيد إلا عن الوفاء والصالح حبيبا اللهم سلمنا في مسجدنا اللهم سلمنا في حاجتنا اللهم سلمنا في مسجدنا اللهم بارك في ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة Jeluk bukan? Assalamualaikum. Ciki.